Awalnya itu kan berangkat dari keprihatinan saya pribadi terhadap Mm-mm. masyarakat sekitar rumah. Di sini tuh Iya. banyak sekali anak yang putus sekolah, pengangguran, Mm-mm. terus anak yang menikah di usia dini, pergaulan bebas dan semacamnya. Nah, sebagai orang yang apa ya, tidak apatis, kan Mm-mm. kepedulian itu kan muncul dari siapapun pasti itu ada. Iya. Akhirnya muncullah inisiatif untuk membuat sanggar atau kelompok belajar agar supaya bisa membackup dan mendongkrak anak-anak itu supaya tidak banyak lagi putus sekolah, pergaulan Mm-mm. bebas, narkoba dan semacamnya. Mm-mm. Juga bisa mendapatkan dongkrakan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat meminimalisir pengangguran-pengangguran di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif. Kali ini saya sedang bersama dengan seseorang yang mampu menerapkan sebuah hadis ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Di mana sosok inspiratif ini mampu membentuk sebuah apa namanya ya? Dibilang lembaga ya, belum sampai ke lembaga, tapi mampu menyadarkan masyarakat untuk kemudian membangun mindset untuk senang membaca, berkreasi dan pengembangan ekonomi lainnya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Saya manggilnya warahmatullahi Mas, Gus atau gimana? Tapi kalau biasanya saya seringnya dia itu manggilnya Gus sih. wabarakatuh. Nggih, monggo. Gus Adim. Soalnya kita ini pernah ketemu, pernah juga bersama Satu berjuang kampus ya, bersama memang satu satu kampus kampung. ya. Iya iya. Jadi gini Gus. Pertama itu kan saya dengar dan sebenarnya sudah sempat viral ini. Iya, iya. Pustaka Dalung kan ya. Heeh. Pustaka baca itu. Nah, itu seperti apa, namanya apa? Coba dijelaskan dulu dah biar teman-teman tahu. Oke, selamat malam atau assalamualaikum pemirsa yang ada di channel YouTube. Apa namanya channelnya? Edi Pronto. Edi Purwanto. Semoga channel ini bisa barokah dan bermanfaat bagi Amin. banyak umat ya. Baik untuk Gubuk Pustaka Daluk itu sebenarnya adalah rumah literasi. Rumah literasi ya. Rumah literasi yang di dalamnya itu terdapat banyak hal yang kita kelola dan kita garap. Yang pertama itu pendampingan belajar. Pendampingan belajar. Pendampingan belajar itu kita fokusnya ke anak-anak Mm-mm. terkait pendampingan belajar pelajaran sekolah. Iya. Jadi selain materi yang didapat di sekolah itu kita juga diasah dan dikembangkan di sini di Sanggar Gubuk Pustaka Dalung ini. Mm-mm. Terus ada pendampingan anak dari skill. Skill. Pendampingan anak dari skill itu ada dua kategori. Mm-mm. Ada anak-anak, ada yang remaja. Remaja. Mm-mm. Untuk anak-anak itu kayak seperti menggambar, membuat kerajinan. Untuk yang remaja, pendampingan skill itu kayak bermain musik, tari, seni budaya, terus ekonomi kreatif juga. Itu anak-anak remaja juga Mm-mm. terlibat. Kalau untuk sasaran lansia apa ada? Oh, ada juga dong. Jadi Bentuknya kita seperti apa kalau di itu, Mas? untuk lansia itu biasanya yang sudah menikah Heeh. dari usia 25 ke atas ya. Mm-mm. Dari bapak-bapak sampai ibu-ibu, kita pendampingan tentang ekonomi masyarakat, ekonomi kemasyarakatan. Seperti ini dulu pernah kita buat kegiatan namanya tanam keramba sungai. Tanam keramba Nah, sungai. itu kan menarik ya. Tanam keramba sungai itu masyarakat kita edukasi bagaimana caranya untuk mengembangkan perekonomian lewat jalur perikanan, Mm-mm. membudidayakan ikan ya. Jadi mereka tak suruh buat keramba, ditanam Mm-mm. di sungai. Yang pertama mereka bisa mendongkrak ekonominya mereka ketika panen ikan. Yang kedua juga menjaga lingkungan sungai agar tetap bersih dan steril. Berarti ini lengkap ya, mulai dari lintas anak-anak, Ya. kemudian remaja sampai di lansia. Oke. Lengkap. Nah, ini yang menjadi menarik, bagaimana kemudian Gus Adim ini sampai berpikir ke arah sana gitu. Banyak kan sekarang memang kadang ini Iya, iya. punya pikiran ke arah sana, tapi untuk melaksanakannya itu sulit. Iya, betul. Dalam sekali, artian betul cuma sekali. omong doang gitu Iya, lah. iya, iya. Nah, bagaimana kemudian Gus Adim ini punya gagasan ke arah sana? Awalnya kemudian bisa menggandeng siapa saja. Nah, silahkan diceritakan. Awalnya itu kan berangkat dari keprihatinan saya pribadi terhadap Mm-mm. masyarakat sekitar rumah. Di sini Iya. tuh banyak sekali anak yang putus sekolah, pengangguran, Mm-mm. terus anak yang menikah di usia dini, pergaulan bebas dan semacamnya. Nah, sebagai orang yang tidak apatis,
Kan kepedulian itu kan muncul dari siapapun, pasti itu ada. Iya. Akhirnya muncullah inisiatif untuk membuat sanggar atau kelompok belajar agar supaya bisa membackup dan mendongkrak anak-anak itu supaya tidak banyak lagi putus sekolah, pergaulan bebas, narkoba dan semacamnya. Juga bisa mendapatkan dongkrakan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat meminimalisir pengangguran-pengangguran di masyarakat. Iya. Itu yang menjadi inisiatif saya Inisiatif awalnya. awal ya. Akhirnya tahun 2017 inisiatif itu muncul, tahun 2018 inisiatif itu terrealisasikan. Jadi 2018 itu kita mencoba mengumpulkan beberapa anak-anak, kita ajak mereka main supaya biar senang ya Mas ya. Supaya senang mereka kerasan di tempat ini. Akhirnya saya buat pamflet nih. Buat pamflet saya sebar ke teman-teman di media sosial, di Facebook, Instagram sama WhatsApp. Pamflet open donasi. Iya. Buku dan permainan tradisional. Nah, ternyata responnya teman-teman ini banyak. Baik dari teman-teman saya pribadi atau teman-teman yang belum pernah saya kenal awalnya. Mas, saya pengen nyumbang buku, saya ingin nyumbang dakon, ada yang nyumbang apa. Akhirnya kita tampung, kita buatkan erak sampai anak-anak itu senang baca. Gak dibaca sama sekali selama 3 bulan itu. Gak ada yang mau baca awalnya. Kenapa nggak dibaca? Waduh, ini bahaya Apa nih. karena bukunya atau gimana? Iya Gus, jadi buku yang terdapat dari donasi itu ternyata mayoritas adalah buku paket sekolah sama buku LKS. Intinya buku pelajaran murni ya. Buku pelajaran murni. Di sekolah mereka sudah jenuh ya. Masalah di sini masalah ditambah lagi dengan pelajaran seperti itu. Akhirnya gak kebaca selama 3 bulan. Kok udah ada rezeki, akhirnya kita belanja atau beli buku-buku bekas. Tapi yang sifatnya anak-anak kayak dongeng, fabel dan semacamnya. Buku gambar, menulis dan berhitung. Kita beli itu di Pasar Loak daerah Jember, daerah Matahari sana. Akhirnya kita suguhkan ke anak-anak, minat bacanya tinggi. Loh, kok ada buku dongeng, ada buku dongeng. Nah, disitulah anak-anak mulai mau untuk membaca. Mau untuk baca. Jadi dipancing dari kesukaannya mereka. Dibuat senang membaca dulu, Dibuat baru senang nanti dulu. dia akan mau belajar dan Iya. mau membaca hal-hal yang memang Iya. benar-benar penting gitu. Itu langkah awal saya. Bagus. Strateginya bagus. Senang bacanya juga senang main. Karena mereka habis belajar, habis baca ya, tak ajak main. Main Iya. peta umpet, main bola, main kelereng gitu. Tambah Masih seneng. Permainan-permainan tradisional ya. Semua kita budayakan permainan Oh, tradisional memang. mantap sekali. Nah, Dan ini, mohon maaf ini agak ini. Itu free, berbayar atau bagaimana? dari awal berdiri sampai sekarang alhamdulillah masih free, tidak ada Free. bayar Rp1.000 Nah, per itu luar biasanya ya. Berarti tidak ada keluar sepeser pun dari tidak mereka. ada keluar sepeser pun dari Nah, orang. terus bagaimana kemudian untuk membangun ini, menghidupi dalam artian agar ini terus berjalan. Dalung ini terus berjalan. Betul. Lah, strateginya apa yang digunakan? Iya. Untuk mendongkrak agar Gubuk Pustaka Dalung ini tetap berjalan dan tetap eksis, disitulah saya menggunakan pola komunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan teman yang baru kenal atau yang sudah lama kenal, dengan teman yang masih belum kenal. Kita mendekat ke mereka-mereka, bukan minta bantuan loh ya. Kita hanya butuh sharing, butuh pengalaman dari mereka, bertukar Iya, pikiran. Sampai pada suatu ketika banyak teman-teman di luar sana tuh yang peduli terhadap kegiatan sosial seperti ini. Nah, disitulah muncul, Mas, saya pengen donasi finansial, tapi tidak banyak. Oh, monggo Mbak, kita tampung. Ditampung. Donasi finansial kita tampung, donasi pemikiran sama tenaga kita tampung, berupa sarana prasarana kita juga tampung. Disitulah akhirnya Gubuk Pustaka Dalung bisa membuat sanggar permanen. Nah, jadi tidak ngampung lagi kalau bahasanya ya Mas ya. Buat sanggar permanen, eraknya kita perbaiki, mainan kita sediakan, Iya, alat iya. belajar juga kita sediakan. Tanpa relawan, tanpa bantuan dari banyak orang itu Gubuk Pustaka Dalung tidak akan jadi apa-apa Mas Edi. Mantap. Benar mantap. sekali. Dan ini murni ya, tidak ada bantuan pemerintah sama Tidak sekali. ada, kita tidak ada ikatan dari pemerintah sama elemen-elemen yang lain, gak ada. Nggak ada ya. Nah, untuk selanjutnya arah pengembangannya ini mau dijadikan sebuah lembaga yang punya legalitas hukum atau dibiarkan mengalir seperti ini, yang penting manfaatnya terasa. Arah perkembangannya Mas Gus Adim kira-kira ke arah mana? Dibiarkan mengalir yang penting manfaatnya terasa, atau kemudian selain manfaatnya terasa juga didukung atau di backup oleh kemudian legalitas hukum yang ini, yang lengkap?
selama 3 tahun berjalan itu kita masih non legal. Jadi kita masih tidak legal secara hukum Kemenkumham, tapi kita hanya legal di tingkat dusun sama desa atau Artinya sudah ada kecamatan. izin ya. Akhirnya karena saya juga berpikir bagaimanapun lembaga apapun di masyarakat itu harus punya legalitas yang resmi dari pemerintah. Bukan karena kita mau minta sumbangan kepada elemen-elemen atau lembaga-lembaga lain, tidak. Karena bagi saya kita harus bagaimanapun mengakui bahwasanya hukum itu perlu kita kembangkan, hukum itu perlu kita pegang teguh. Iya, maksudnya dalam artian ketika ada sesuatu kita punya perisai, Iya, kita punya betul landasan sekali. hukum sehingga tidak bisa sembarangan kemudian Iya, di ya kan kita nggak iyalah, tahu kita ya nggak orang-orang tahu yang ya. di luar-luar sana yang kemudian ada yang memang suka, ada yang Ada yang nggak pro, ada yang suka, kontra. kan itu memang ya lumrah lah. Iya, Dan saya rasa hal-hal yang seperti ini memang perlu untuk ditingkatkan ke iya, arah sana. diantisipasi. Mengingat tadi program pendidikannya kan ada tiga ya, Ada ada 3. pendidikan berupa intelijensi, kemudian skill, dan Skill, pemberdayaan ekonomi juga. pemberdayaan ekonomi. Nah, 3 pengembangan ini kan sesuatu hal yang menurut saya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Yang kemudian Gus Adim ini mampu menyasar 3 golongan sekaligus, Iya. mulai dari Anak-anak, anak-anak, Remaja, remaja, sampai dengan lansia. lansia. Nah, ini kalau masalah terkait dengan peserta didiknya atau dalam yang gabung dalam Pustaka Dalung ini itu kan free. Nah, bagaimana dengan tenaga pengajarnya? Oh Itu ya, seperti apa? di sini ada banyak relawan, maksudnya banyak relawan, banyak kategori relawan. Yang pertama ada relawan pengajar, relawan pendamping anak, relawan donasi sama donasi pengembangan. Ya itu, jadi ada relawan pengajar, relawan pendamping anak, relawan donasi. Nah, relawan donasi itu biasanya seperti donasi tenaga, pikiran ataupun finansial ataupun sarana prasarana. Semua relawan selama 2018 sampai sekarang itu belum pernah saya mengasih uang Rp1.000 pun pada mereka. Iya, Kenapa? Karena kita lembaga independen, Mas. independen. Kita lembaga di luar kepemerintahan. Kita tidak punya donatur tetap. Ya, Kita tidak punya biaya yang besar untuk menggaji mereka. ya betul. Akhirnya relawan yang mengabdi di sini sudah tidak ada apa-apa, tidak ada bayaran ataupun apa-apa loh ya, Mas ya. Nah, itu luar biasanya. Iya. Dan alhamdulillah relawan itu support dengan ikhlas, dengan tulus, dan mereka tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Nah, itu yang luar biasa. Jadi ini semuanya benar-benar kepedulian sosialnya. Mulai Iya. dari kemudian peserta didiknya ya juga tidak membayar apapun sepeser pun. Kemudian juga dari tenaga pengajarnya juga ya tidak membayar sepeser Iya, apapun. tidak. Termasuk dari apa ya? Penggagas atau inisiatornya Gus Adim sendiri ini jangankan saya rasa jangankan kemudian untuk digaji yang ada malah mengeluarkan kalau Pasti ya, misalnya. Mas ya. Pasti di mana-mana. Gimana mau tidak mengeluarkan orang semuanya free bebas itu yang Dan menjadi pengembangan itu juga butuh dana ya, Mas ya. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya ke depan ini yang paling menjadi rencana dalam artian jangka dekat lah, jangka dekat yang ingin kemudian adanya pengembangan di bidang apa yang mungkin teman-teman juga di luar sana yang melihat podcast ini itu bisa mungkin ada ketertarikan untuk membantu Oh, untuk iya. sama-sama punya kepedulian terhadap lintas generasi ini. Iya. Untuk 2 hal yang kita kembangkan anak-anak sama remaja ini sudah mulai 80% berjalan. Nah, untuk pengembangan masyarakat umum, maksudnya pengembangan ekonomi masyarakat atau pengembangan skill masyarakat, itu kita masih 30% lah, belum berjalan sempurna. Dan itu yang menjadi target besar kita, bagaimana caranya masyarakat itu juga mampu berkembang secara ideologi, secara pemikiran ataupun secara ekonomi. Itu masih belum terlaksana secara maksimal. Berarti kalau untuk kategori anak-anak sama remaja ini sudah sukses, Sudah aman sukses, ya. sudah aman. Tinggal terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi Pemberdayaan masyarakat. mereka. Nah, sekarang total peserta didiknya yang mulai dari yang remaja, kemudian anak-anak dan juga lansia ini berapa totalnya, Mas? Kalau anak-anak itu karena di sini ada buku induk ya, Mas ya. Karena Iya. bukan lembaga formal. Bukan lembaga Jadi formal. simpang siur, Heeh. ganti masuk begitu. Untuk anak-anak kecil itu, anak-anak dari usia dari TK sampai SMP itu sekitar 50 anak. 50 anak, 50 anak. Untuk yang remaja sekitar 25 anak. 25 anak. Untuk lansia itu
15 anak, 15 orang. 15 orang. Dalam artian begini kan, tidak ada kewajiban harus masuk tiap hari, Tidak enggak kan, ada, tapi tidak lebih ada. kepada memancing kesadaran mereka untuk kemudian Ya, sadar betul diri, sekali. datang ke sini, meningkatkan skill Betul mereka. sekali. Kita tidak pernah mengajak secara paksa, juga Mm. tidak pernah mengusir mereka dari sini. Jadi, sudah sama-sama enak gitu loh Mas ya. Jadi tidak ada absen, tidak Ya, ada betul ya sekali. sudah kalau mau belajar ya datang. Iya. gitu. Nah, itu kegiatannya setiap hari apa saja? Untuk kegiatan sebelum masa pandemi ini, kita kegiatan hampir 1 minggu itu setiap hari. Setiap hari. Selama seminggu tuh hampir setiap hari. Setiap hari. Terus setelah berkembang beberapa lama, karena saya juga kondisinya juga harus ada kegiatan di luar juga Mas ya, selain pendampingan di Gubuk Pustaka Dalung ini, hanya dikurangi 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Jumat, Sabtu sama Minggu. Jumat, Sabtu sama Minggu. Itu sebelum pandemi. Heeh. Setelah masa pandemi ini berkurang lagi Mas. Heeh. 1 minggu 1 kali, Satu hanya hari minggu Minggu satu- saja. hari Minggu ya? Iya. Mm. Karena juga bagaimanapun di masa pandemi ini kita juga harus mentaati protokol kesehatan Iya, iya, pemerintah. iya. Bagus, bagus, bagus. Untuk selebihnya karena relawan-relawan juga masih banyak yang aktif di luar kota, di rumahnya masing-masing. Kita hanya fokus ke pendampingan anak saja untuk sementara Untuk waktu. sementara ini. Pendampingan anak sama remaja. Oke ya, saya menarik tadi dengan di awal-awal itu ada statement, kemudian ada kepedulian terhadap tingkat apa ya, anak-anak remaja ataupun ya anak-anak mau remaja atau lansia yang kemudian sebenarnya putus sekolah gitu. Oh iya iya. Nah, dari putus sekolah itu banyak di sini Banyak. Mas. Maksudnya yang gabung ke Pustaka Dalung ini. Banyak. Anak-anak itu kan yang dikatakan putus sekolah tidak hanya kelas 4 SD berhenti. Mm-mm. Tidak hanya begitu kan. Gimana? Bagi saya itu yang dikatakan putus sekolah itu setelah jenjang SD mereka tidak melanjutkan SMP, itu sudah masuk kategori putus sekolah bagi saya Iya, pribadi. Iya. Atau dari SMP tidak lanjut ke SMA, dari SMA tidak lanjut ke pendidikan perguruan tinggi. Itu bagi saya sudah terputus pendidikannya. Terputus. Dan itu banyak sekali. Ada yang SD-nya tidak tuntas, Iya. atau SMP-nya tidak tuntas, ada SMA-nya tidak tuntas. Ada yang sampai kemudian tidak bisa membaca, Ada. dan setelah nyampe di sini kemudian bisa membaca. Bisa membaca. Alhamdulillah. Sudah Berarti luar remaja. biasa kan. Di zaman sekarang ini kalau kita tidak bisa membaca kan gitu loh. Apa namanya, Aneh sesuatu ya, yang rasanya aneh, tabu ya, Mas, kemudian ya. ketika juga jalan kemudian ada rambu-rambu kan juga bingung Iya, gitu lah. betul. Dan ini berarti kan potensi yang dikembangkan cukup luar biasa, nilai manfaatnya sangat luar biasa gitu. Ada anak-anak yang awalnya tidak bisa baca tulis, Mas, sudah remaja. Karena di masa SD kelas 4 dia berhenti putus sekolah, akhirnya dia bekerja semerautan lah ya kalau bahasanya Iya. masyarakat tuh ya. Dia bekerja apapun, hanya tidak sempat untuk belajar. Kemudian di tahun 2018 dia karena bergabung di sini, sedikit banyak mungkin ada gesekan edukasi ya Mas ya. Iya. Hanya sampai sekarang bisa baca, bisa nulis anaknya. Pengembangan skillnya secara mental dan fisik juga sudah mulai terangkat. Tuh banyak yang begitu-begitu banyak. Kalau materi pelajarannya ada apa saja yang dikembangkan di sini, Mas? Ya, dari segi IQ lah, intelijensi, Oh, iya. berkenaan dengan pendidikan. Nanti kita bahas di skill dan di pemberdayaan ekonomi. Oh ya, untuk pendampingan belajar itu anak-anak kita pecah menjadi 2. Yang pertama ada sekolah atau belajar tentang materi pelajaran di sekolahnya mereka, baik di SD, SMP ataupun di SMA. Yang kedua pembelajaran di luar sekolah. Maksudnya pembelajaran sekolah itu pembelajaran lingkungan ya. Contoh ini seperti kemarin ada namanya sekolah siaga alam atau sekolah siaga bencana. Sekolah siaga bencana. Jadi kita mengedukasi anak-anak sama remaja itu ketika ada bencana apa yang perlu kita siapkan, bagaimana sikap yang perlu kita terapkan. Itu kita ajari mereka seperti itu, teknik itu kita ajari mereka. Juga pernah ada sekolah satwa. Nah, sekolah satwa itu kita datangkan beberapa komunitas-komunitas satwa, baik yang seperti ular, seperti kelinci, ayam dan semacamnya. Mereka mengedukasi anak-anak saya di sini, cara memelihara mereka bagaimana, cara merawat mereka bagaimana. Maksudnya yang satwa, menghadapi mereka seperti apa. Itu edukasi seperti itu. Ada edukasi lingkungan tentang menanggapi maraknya pembuangan sampah sembarangan. Terus bagaimana mengelola plastik hingga menjadi hal-hal yang menarik dan bisa ramah lingkungan. Jadi itu sekolah di luar pelajaran sekolah, edukasi di luar pelajaran sekolah. Nah, itu yang ngisi untuk hal-hal yang seperti itu dari mana, Mas? Apa dari mahasiswa atau dari organisasi
atau dari lembaga-lembaga mana gitu? Kebanyakan dari komunitas, Mas. Dari komunitas ya, Kebanyakan. komunitas mahasiswa atau bagaimana? Macam-macam sih, Mas. Ada yang Macam-macam. komunitas mahasiswa, ada yang komunitas umum. Contoh nih Umum. Kayak kayak sekolah tadi ya. sekolah siaga bencana. Itu Heeh. memang ada SBJ. Sekolah Siaga Bencana Jember, Siaga Bencana Jember. Itu ada sampai Siaga Bencana Nasional. Ada komunitas-komunitas satwa, komunitas bagian ular, ada komunitas bagian kucing atau apa. Itu kita datangkan. Kerjasama dengan mereka-mereka itu. Kan tambah jaringan itu, Mas ya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang di tingkat skill, Mas. Nah, ini untuk di tingkat skill itu kebanyakan kita pendampingan pribadi, Mas. Saya pribadi kebanyakan untuk pendampingan seperti itu. Langsung turun tangan Langsung sendiri ya. turun tangan sendiri. Kayak musik, tari gitu ya. Apaan sih? Pertama, Musik, musik ke lebih musik tradisional. musik tradisional. Tradisional. Terus Tari tradisional. tari tradisional, Terus art, seni. seni. Apa saja? Seperti seni rupa, Heeh. menggambar atau lukis, juga kerajinan. Itu art. Kerajinan. Berarti Terus- sudah ada produk-produk ya? Maksudnya ada. dalam artian contoh hasil karyanya ada. Ada, Oke. ada. Mantap sekali. Nanti kan Terus- bisa kita lihat. Banyak sih, Mas, untuk pendampingan skill mereka itu. Cuma kalau yang sifatnya skill tentang ekonomi kreatif, kita mendatangkan pakar yang memang mahir di wilayah seperti itu. Pertama yang sudah dilakukan untuk di kategori apa namanya pemberdayaan ekonomi itu tadi kan terkait dengan Keramba ikan sungai, ya, keramba sungai sama membuat kerajinan gelang. kerajinan gelang. Iya. Gubuk Pustaka Dalung. Untuk Mantap. lansia yang bagian laki-laki, tak fokuskan ke keramba sungai, membudidayakan ikan di sungai. Untuk bagian ibu-ibu, masyarakat ibu-ibunya untuk membuat kerajinan homestay di rumah. Jadi kerajinan kayak buat gelang kemudian dipasarkan gitu kan. Hasilnya mereka ambil sendiri. Oke, oke. Nah, untuk selanjutnya ini yang paling mendesak yang dibutuhkan adalah pembangunan fasilitas atau tenaga pengajar atau apa, Mas? Pembangunan fasilitas. Pembangunan fasilitas terutama apa? Kalau lebih spesifikasi, Lebih spesifikasi itu adalah tempat belajar. tempat belajar. Iya. Sementara Kita- ini yang ada tempat belajar ada apa aja? Tempat belajar rumah saya pribadi dijadikan tempat belajar. Iya, 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 iya. Jadi ya, saya buat rumah pribadi tapi tak desain seperti gubuk. Jadi pakai bambu, Mas. Nah, seperti ini. Itu yang menjadikan sarana atau prasarananya anak-anak untuk belajar di tempat itu. Sebetulnya kita nggak ada tempat belajar khusus seperti aula atau ruang baca, kita belum punya. Iya, karena memang kan itu juga butuh ini ya, butuh Iya, finansial yang butuh tinggi finansial gitu. yang tinggi. Terus seperti tempat ibadah kita juga belum punya. Sekarang masih penggarapan. Cuma beberapa bulan ini sudah mangkrak karena tidak ada Sudah ada ini ya, Iya, apa namanya? pembiayaannya. Karena itu butuh modal. Iya, betul Ya mungkin sekali. teman-teman yang lihat ini mungkin mau ke arah sana membantu, ya tidak ada masalah. Tidak gitu ada ya. masalah, bisa langsung menghubungi sanggar kita di 089 560 826 4474. Nanti ditulis di bawah sini ya. Oke, siap. Terus untuk selain dari fasilitas tadi ya, yang sifatnya infrastruktur, kan tadi butuh tempat ibadah dan rumah untuk baca kan, Iya, rumah ruang bacanya, baca. kan, ruang bacanya. Kalau dari segi tenaga pengajar, semisal apa yang dibutuhkan sekarang? Apa sudah lengkap? Oh, tidak, Mas. Karena relawan pengajar itu freelance di sini sifatnya, tidak relawan tetap. Kita tidak punya relawan tetap dari awal sampai sekarang. Artinya bisa datang kapan saja, Bisa datang kemudian kapan bisa saja. keluar kapan saja. Iya. Lalu bagaimana bisa mengatur pola ininya, Mas? Pola misalkan tiap hari Minggu nih sekarang, hari Minggu sekarang siapa yang ngajar gitu, Iya. siapa yang dampingi anak-anak, itu bagaimana manajemen yang dipakai oleh Gus Adim ini? Untuk manajemen seperti itu kita ada grup di WhatsApp itu, grup relawan. Kemudian ketika hari Sabtu kita sharing ke mereka. Karena hari Minggu ada jam belajar. Hari Minggu ada jam belajar. Teman-teman relawan siapa yang bisa ngisi? Akan respon. Kalau semua relawan tidak ada yang bisa mengisi tentang belajar, Langsung saya yang turun turun tangan untuk pendampingan anak. Iya, Gitu. langsung turun tangan. Membuat kerajinan. Yang penting tidak boleh sampai kosong. Satu Iya, minggu iya. itu tetap harus ada kegiatan. Luar biasa. Semangatnya itu yang luar biasa. Kemudian Alhamdulillah. untuk bagaimana bermanfaat kepada Ya, betul sekali. lingkungan gitu. Nah, itu targetnya masih dalam lingkup ruang sini, anak-anak, remaja dan tingkat lansianya itu, atau sudah mulai melebar sekarang?
Kalau sekarang sudah mulai melebar. Ada yang dari Patrang, dari Tegal Sampai dari Besar, Patrang ya? iya, dari Gebang juga ada, dari desa-desa tetangga dan kecamatan tetangga juga. Yang anak-anak itu. Anak-anak, Yang kategori anak-anak sampai dari Patrang ya. iya, Patrang kan jauh kan. lumayan lah. Di sini aja ke Patrang sudah lumayan. Orang saya aja dari Mangli ke sini tadi. Iya, karena bingung ya nyasar. Iya, karena di sini kampung banget ya Mas ya. Jadi agak Malam itu apa lagi ya, kan iya, karena ini. malam. Jadinya saya memang ya nggak terlalu paham soal jalan makanya Iya, hampir betul sekali. ya untungnya video call tadi nyampe ke sini. Kalau Iya, nggak video iya. call ya habis sudah. Boleh nih bagi teman-teman atau pemirsa yang di rumah boleh datang ke sini kapanpun. Selama ada waktu kosong kita pasti welcome gitu kan. Baik mau belajar maupun mau mengajar gitu Iya, ya. baik mau belajar ataupun mengajar atau hanya sekedar berkunjung ingin tahu boleh. Boleh. Kita terbuka untuk siapapun. Oke. Siap, mantap. Untuk info lebih lanjutnya Mas, Mm-mm. bisa kunjungi Instagramnya kita. Instagramnya Gubuk Pustaka Dalung. Juga ada di link bawah ini ntar lagi. Siap. Jadi intinya begini, ini mungkin karena durasinya udah lumayan tuh ya. Ada sesuatu hal atau pesan yang ingin disampaikan atau memotivasi atau harapan atau apapun yang ingin disampaikan oleh Gus Adim, silahkan. Bagi saya, kita itu sejak lahir dibesarkan di pelukan masyarakat. Maka sangat rugi sekali jika kita tidak memberikan kebahagiaan kembali kepada masyarakat itu. Salah satu kebahagiaan yang saya berikan kepada masyarakat dengan cara seperti ini. Karena masing orang mempunyai cara sendiri untuk membahagiakan masyarakat sekitarnya. Itu saja. Dan satu hal yang perlu kita ingat, dimanapun kita berpijak, di situ harus kita tebarkan kebermanfaatan kepada umat. Oke, mantap sekali. Betul-betul ini ya, semangatnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas Iya, beneran ini. harus bermanfaat. Dan murni apa namanya ya? Ya arahnya ke sana, artinya ada ikhlas ya. Banyak kan lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian menarik SWP yang terlalu tinggi hanya untuk kepentingan banyak pribadi. Artinya ya memang kemasannya kadang kemasan pendidikan, tapi kadang ada maksud-maksud tertentu. Nah, ini yang luar biasa dari Mas Adim ini, semuanya adalah relawan. Mulai dari yang mau mengajar, yang diajari, maupun semuanya termasuk Mas Adim sendiri ternyata juga apa namanya ya, rela berkorban Relawan. untuk Rela berkorban. benar-benar manfaatnya terasa gitu. Dan ini saya rasa perlu dicontoh agar muncul seperti Gus Adim selanjutnya. Amin. Nah, ini kan di tingkat Ajung sini ya. Tingkat Ajung. Masuk Ajung sini lah ya, masuk Kecamatan Ajung. Nanti di kecamatan lain ada yang modelnya seperti ini, yang walaupun tidak di pustaka, semisal ada yang ke arah yang lain atau apa. Yang penting muncul kemudian bagaimana membawa kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Betul. Gitu. Terima kasih dan semoga Sama-sama. ini menginspirasi ya. Dan Oke. dari saya pribadi kalau ada sesuatu yang salah mohon dimaafkan. Sama saya dari pribadi juga minta maaf Ya. kepada pemirsa ataupun Mas Aidi ya. Ya, juga untuk teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu.